Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albani Ilfat Aridewa dengan NIM 19191505047. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema rawan tanah longsor dengan lokasi Kecamatan Semen. Tanpa membuang banyak waktu lagi, kita lanjut ke presentasi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Albani Ilfat Aridewa. Baiklah, sebelum dimulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albani Ilfat Aridewa, salah satu mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah Kota, dengan NIM 1919150501047, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko sumber daya lahan Kabupaten Kediri. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Kali ini saya akan mengambil tema tanah longsor. Nah, kalian pasti bingung, apa sih tanah longsor itu? Jadi saya akan jelaskan bahwa tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Nah, tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Kita memasuki ke latar belakang. Nah, berdasarkan IRB yang dikeluarkan BNPB pada tahun 2013, Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari kabupaten di Jawa Timur yang memiliki indeks kebencanaan tinggi. Untuk indeks risiko bencana tanah longsor di Kediri menempati urutan ke-65 dari 497 kabupaten atau kota di Indonesia. Karena hal itu, Kabupaten Kediri rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Untuk menghindari kerugian akibat bencana tersebut, dilakukan tindakan pengelolaan risiko bencana. Nah, salah satu cara untuk dapat mengelola risiko terjadinya bencana adalah dengan memperkirakan daerah yang berpotensi terkena tanah longsor dan menganalisanya. Baiklah, next ke Baiklah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama ada identifikasi kawasan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada manajemen risiko sumber daya lahan, dan yang keempat, yang terakhir adalah analisa dan penanggulangannya. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi kawasan. Pada lokasi kawasan ini berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Lebih tepatnya terdapat pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Banyaan, Kecamatan Kras, dan Kecamatan Ngadiluwe. Nah, pada Kecamatan Mojo memiliki luas wilayah 102,73 km persegi. Luas tersebut 7,41% dari luas Kabupaten Kediri. Nah, luas wilayah terdiri dari lahan sawah seluas 1.530 hektar dan lahan bukan sawah sebesar 6.877 hektar. Posisi geografis Kecamatan Mojo terletak antara 111,89 hingga 111,98 bujur timur dan 7,85 hingga 7,94 lintang selatan dengan ketinggian 85 meter dari permukaan laut. Lalu identifikasi kawasan yang kedua yaitu Kecamatan Semen. Kecamatan Semen memiliki luas wilayah sebesar 80,42 km persegi. Luas tersebut
5,81% dari luas Kabupaten Kediri. Luas wilayah ini terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 1.474 hektar dan lahan pertanian non-sawah sebesar 5.976 hektar, serta 529 hektar lahan non-pertanian. Topografi yang berbukit-bukit membuat beberapa desa terletak di dataran tinggi. Next, berikut adalah gambar peta 5 kecamatan tersebut. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahwa Kecamatan Semen terletak pada tengah sebelah barat peta, lalu Kecamatan Banyakan berada di atas di sebelah utara peta, lalu di bawah Semen ada Kecamatan Mojo, dan di dataran rendah ini ada Kecamatan Ngadiluih dan Kecamatan Kras. Baiklah, kita akan memasuki ke topik pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini ada dua topik rumusan masalah. Ya, yang pertama ada desa mana saja yang rawan tanah longsor, dan yang kedua adalah bagaimana penanggulangannya. Baiklah, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu manajemen resiko sumber daya lahan. Manajemen resiko sumber daya lahan ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap preparedness, yaitu pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Pada sisi lain, pemahaman bencana pada masyarakat merupakan bagian penting pada fase ini. Dalam hal ini, masyarakat perlu memahami respon dan tindakan mereka dalam peristiwa bencana tersebut. Lalu, yang kedua ada tahap mitigasi. Pada tahap mitigasi manajemen risiko bencana, bahwa kegiatan emergensi memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci respon selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, lalu ada kebijakan pemanfaatan lahan, lalu ada perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi. Lalu yang ketiga ada tahap respon. Pada tahap respon ini sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat, dan efektif. Lalu yang terakhir pada tahap ini adalah tahap recovery. Pada tahap recovery ini adalah merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana, seperti sumbangan pakaian, sumbangan obat-obatan, sumbangan bantuan dana, dan lain-lain. Baiklah, kita akan memasuki ke tahap yang keempat, yaitu analisa dan penanggulangannya. Nah, analisa curah hujan. Seperti kita lihat pada peta di sebelah kanan ini, pada peta di atas curah hujan digolongkan menjadi 2 kelas, sesuai dengan scoring dari parameter banjir dan longsor, yaitu kelas curah hujan 1000 hingga 2000 mm per tahun, dan 2000 hingga 3000 mm per tahun. Dari peta di atas dapat diketahui bahwa daerah bagian barat memiliki curah hujan tertinggi dibanding dengan daerah penelitian yang lain. Jadi kita lihat bahwa hampir seluruh kecamatan Semen itu merupakan curah hujan tertinggi daripada kecamatan lain seperti Kecamatan Banyakan, Kecamatan Mojo, Kecamatan Ngadiluih, dan Kecamatan Kras. Baiklah, kita akan menganalisis jenis tanah. Dari peta di samping dapat dilihat jenis tanah litosol coklat kemerahan terdapat pada bagian Kecamatan Semen atau ke bagian ke arah barat. Jenis tanah ini sangat rawan terhadap longsor. Kita lihat pada peta di samping bahwa di pegunungan itu kebanyakan
jenis tanah merupakan jenis tanah litosol. Lalu pada pertengahan ada jenis tanah Mediteran coklat kemerahan. Lalu di bawah di dataran rendah yaitu tanah aluvial kelabu dan coklat kelabu. Baiklah, kita masuk ke analisis kelerengan. Nah, dari peta tersebut dapat dilihat terdapat variasi kemiringan lereng pada daerah penelitian. 3 kecamatan yaitu Mojo, Semen, dan Banyakan memiliki variasi kemiringan lereng dari datar hingga curam. Hal ini ditunjukkan dengan tampilan warna yang bervariasi dari merah hingga hijau. Sedangkan pada Kecamatan Keras dan Ngadiluih memiliki kemiringan lereng yang datar. Nah, dapat kita lihat pada peta di samping bahwa pada di Kecamatan Semen yaitu terdapat warna merah yaitu kemiringan yang sangat curam. Lalu di bagian tengah terdapat kemiringan lereng yang sedang, dan di wilayah datar itu kemiringan lerengnya itu datar sekali. Baiklah, masuk ke rawan tanah longsor. Nah, berdasarkan peta di samping, dapat dilihat bahwa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terletak di daerah barat, yaitu pada sekitaran puncak Gunung Wilis. Sebaran zonasi daerah rawan tanah longsor ini menunjukkan hasil yang mirip dengan curah hujan dan kemiringan lereng. Nah, daerah dengan tingkat kerawanan sedang tersebar dari barat hingga tengah, sedangkan daerah tingkat kerawanan rendah terletak pada bagian timur. Tingkat kerawanan rendah ini termasuk pada Kecamatan Keras, Ngadiluih. Lalu ke rawan tanah longsor ini ada Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen. Nah, dapat kita lihat pada peta kali ini, di sebelah barat, tingkat kerawanan tanah longsornya ini sangat tinggi, karena digambarkan dengan warna merah. Lalu pada tengah, digambarkan dengan warna kuning, yaitu sedang, dan bagian bawah sendiri, itu digambarkan dengan warna hijau, yaitu rendah. Lalu, dari data Desa Rawan 1 Bencana Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri, daerah dengan tingkat kerawanan tanah longsor tinggi adalah Kecamatan Mojo, Semen, dan Banyakan. Hal ini cocok dengan peta rawan tanah longsor yang dihasilkan. Tampak pada gambar daerah lereng Gunung Wilis, pada 3 kecamatan ini memiliki tingkat rawan longsor yang tinggi. Seperti kita lihat tadi, warna merah dan kuning. Lalu Kecamatan Mojo, Semen, dan Banyak ini memang area yang berpotensi terjadi tanah longsor karena termasuk daerah yang sangat curam dengan curah hujan tinggi dan jenis tanah yang litosol. Lalu kita ditunjukkan tabel data desa yang rawan dengan tanah longsor. Saya akan bacakan. Yang pertama ada Desa Ngetrep, Kecamatan Mojo, dengan luas 151,72 hektar. Lalu yang kedua ada Desa Keniten, Kecamatan Mojo, dengan luas 121,92 hektar. Lalu ada yang ketiga ada Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, dengan luas 660 hektar. Yang keempat ada Desa Jugo, Kecamatan Mojo, dengan luas 841,43 hektar. Lalu yang kelima ada Petung Roto, Kecamatan Mojo, dengan luas 790 hektar. Lalu ada Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, dengan luas 403,53 hektar. Lalu ada Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, dengan luas 29,84 hektar. Desa Parang, Kecamatan Banyakan, dengan luas 266 hektar. Desa Joho, Kecamatan Semen, dengan luas 473 hektar. Lalu ada Desa Konyoran, Kecamatan Mojo, dengan luas 771 hektar. Desa Pagung, dengan Kecamatan Mojo, dengan luas 36 hektar. Dan desa terakhir adalah Desa Selopanggung, Kecamatan Mojo, dengan luas 220 hektar. Total dari 12 desa ini adalah 4.767 hektar. Lalu setelah kita menganalisis rawan bencana tadi, apa sih penanggulangannya? Baiklah, di sini akan dijelaskan penanggulangan
tanah longsor. Yang pertama adalah menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua adalah mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan tanah terasering di kawasan lereng. Yang ketiga adalah menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Yang keempat ada pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Lalu ada penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Di antaranya diselang-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Lalu ada relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Lalu, terdapat arahan RT/RW Kabupaten Kediri. Secara umum, daerah yang pasti menjadi kawasan rawan bencana secara periodik tidak disarankan sebagai lokasi permukiman dan diprioritas sebagai kawasan konservasi. Pengelolaan wilayah rawan tanah longsor mencakup pengendalian, penanggulangan darurat, penanggulangan permanen. Pengendalian meliputi menghindari penimbunan di atas lereng dan pemotongan kaki lereng, serta mengendalikan aliran permukaan pada lereng sehingga tidak terjadi erosi yang menimbulkan alur semakin dalam. Penanggulangan darurat atau sementara meliputi menutupi retakan, membuat pasangan bronjong kaki longsoran, lalu pemotongan lereng di bagian mahkota longsoran. Penanggulangan permanen yang dapat dilakukan antara lain mengurangi gaya-gaya yang menimbulkan gerakan dengan mengubah geometri lereng dan menambah gaya-gaya penahan gerakan dengan penambat dan timbunan kaki lereng. Lalu apa sih strategi mitigasinya? Nah, strategi mitigasi yang perlu dilakukan adalah merekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran. Lalu mentaati persyaratan dalam undang-undang bangunan dan dorongan akan standar kualitas bangunan yang lebih tinggi. Memperkuat struktur bangunan yang sudah ada yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah. Lalu perencanaan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan pada daerah rawan longsor, atau kerentanan tanah, terutama pada wilayah dengan kemiringan 40% lebih yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor dan stabilisasi lereng dengan reboisasi dengan tanaman keras. Lalu yang terakhir adalah lokasi rawan longsor ini ada di Kecamatan Grogol, Semen, Moju, Puncu, Pelosokatan, Wates, dan Ngancar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.